Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wazina Puludati dengan NPM 054. Saya salah satu mahasiswa Psikologi Untak Samarinda yang akan menjelaskan mengenai review jurnal yang sudah saya kerjakan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kognitif, psikologi kognitif. Jurnal yang saya review itu adalah berjudul Neurobiologi dan Tata Laksana Gangguan Kognitif pada Skizofrenia. Nama jurnalnya ini dari hasil penelitian dan pengembangan JHPP, volume dan halamannya volume 1 nomor 3, halaman 161 sampai 170, tahun 2023. Penulisnya yaitu Ibu Turisdianto Eka Putra Marianto dan reviewernya saya sendiri, Wazina Puludati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan literatur mengenai neurobiologi dan strategi tata laksana gangguan kognitif pada pasien dengan skizofrenia dan menekankan pentingnya remediasi kognitif dalam upaya rehabilitasi fungsi kognitif. Untuk subjek penelitiannya tidak ada subjek penelitian karena ini merupakan artikel tinjauan pustaka atau literatur review yang mana sumber datanya itu berasal dari artikel jurnal, textbook, dan database PubMed dan Google Scholar. Kemudian metode penelitiannya yang seperti sudah saya sebutkan tadi, menggunakan pendekatan literatur review dengan langkah-langkah pemilihan topik, pengumpulan artikel, analisis, sintesis literatur, dan penulisan review. Definisi operasional variabel dependennya sendiri yang dikaji adalah gangguan kognitif pada skizofrenia meliputi domain kecepatan pemrosesan, perhatian, memori kerja, memori verbal, memori visual, penalaran, dan kognisi sosial. Cara dan alat ukur variabel dependen ini sendiri dalam artikel ini menjelaskan beberapa instrumen penilaian gangguan kognitif seperti 1. Repeatable Battery of the Assessment of Neuropsychological Status atau yang disingkat RBANS. Yang kedua itu Brief Assessment of Cognition for Schizophrenia atau disingkat BACS. Kemudian yang ketiga yaitu Schizophrenia Cognition Rating Scale. Definisi operasional independennya sendiri berupa faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kognitif, diantaranya 1. Ketidakseimbangan neurotransmitter, dopamin, glutamat, asetilkolin, dan serotonin. Terus yang kedua yaitu faktor genetik. Yang ketiga gangguan neurodevelopmental dan neurodegeneratif. Langkah penelitian itu sendiri yang pertama yaitu penulis ini menentukan topik tentang neurobiologi dan tata laksana gangguan kognitif pada skizofrenia. Kemudian yang kedua melakukan penelusuran literatur melalui database PubMed dan Google Scholar dengan kata kunci yang relevan. Terus yang ketiga menentukan kriteria inklusi atau literatur yang diterbitkan tidak lebih dari tahun 2018. Dan yang keempat, menganalisis literatur secara sistematis. Kemudian yang terakhir, menyusun sintesis hasil dalam bentuk narasi artikel review. Oke, untuk hasil penelitiannya sendiri, terdapat 5 hasil penelitian, yaitu 1. Sebagian besar dari pasien skizofrenia ini mengalami gangguan kognitif pada berbagai domain. Yang kedua, penulis ini mendapatkan hasil bahwa patofisiologi gangguan kognitif ini melibatkan gangguan pada neurotransmitter dan faktor genetik. Yang ketiga, terapi farmakologi belum memberikan hasil yang konsisten dalam memperbaiki kognitif, ternyata teman-teman. Dan yang keempat, remediasi kognitif ini menjadi terapi baku emas dengan model kompensasi dan restorasi.
Kemudian yang terakhir yaitu terapi fisik seperti RTMS berpotensi mendukung pemulihan fungsi kognitif. Kekuatan penelitian ini ada 3. Yang pertama, memberikan tinjauan menyeluruh tentang bagaimana faktor biologis yang berkontribusi pada gangguan kognitif. Kemudian menyajikan pembahasan terkini berdasarkan literatur terbaru. Dan yang ketiga, menekankan urgensi intervensi non-farmakologi atau remediasi kognitif dengan uraian metode aplikatif. Kelemahan dari penelitian ini ada 3 juga, yaitu tidak adanya data primer, hanya menggunakan sumber sekunder karena metode penelitiannya itu menggunakan literatur review. Jadi bisa jadi kurang valid. Dan yang kedua itu tidak dilakukan analisis meta yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, adanya beberapa aspek praktis penerapan remediasi kognitif di Indonesia yang belum dibahas secara detail. Jadi ini lebih banyak di luar negeri sih daripada di Indonesia khususnya. Dan untuk kesimpulannya, gangguan kognitif ini adalah salah satu faktor disabilitas terberat pada pasien skizofrenia, yang mana patofisiologinya ini melibatkan kompleksitas faktor neurobiologi dan genetik. Dan terapi farmakologi yang ditemukan oleh penulis ini ternyata belum optimal, sehingga remediasi kognitif ini menjadi pendekatan yang sangat penting dalam rangka rehabilitasi fungsi kognitif pasien. Oke, nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi mengenai jurnal yang sudah saya review, mungkin teman-teman masih belum paham ya, apa sih itu gangguan kognitif pada skizofrenia. Jadi teman-teman, gangguan kognitif ini adalah salah satu gejala yang paling menetap pada pasien skizofrenia terutama ya. Nah, biasanya ini itu muncul dalam bentuk yang kesulitan mengingat, memperhatikan, memecahkan masalah, hingga memahami emosi orang lain. Nah, gangguan ini tuh seringkali bertahan meskipun gejala psikotik seperti halusinasi itu tuh sudah membaik. Kemudian gimana sih neurobiologi gangguan kognitif ini gitu kan. Jadi neurotransmitter itu yaitu ketidakseimbangan dopamin, glutamat, asetilkolin dan serotonin itu sangat berperan besar. Genetik juga berpengaruh karena beberapa gen misalnya di DISC1, NRG1 atau AKT1 itu dapat mempengaruhi perkembangan otak. Kemudian adanya gangguan struktur otak yang mana perubahan pada hipokampus, prefrontal cortex dan white matter otak. Dan proses neurodevelopmental dan neurogeneratif faktor sejak masa perkembangan otak hingga proses degenerasi neuron. Oke, nah terus bagaimana sih penata laksanaan gangguan kognitif pada skizofrenia? Jadi ada obat-obatan seperti antipsikotik generasi kedua SG itu lebih unggul daripada generasi pertama, tapi efeknya itu masih terbatas. Kemudian remediasi kognitif yang mana terapi latihan kognitif menjadi gold standar, melatih pasien melalui tugas-tugas kognitif khusus. Terus intervensi psikososialnya tuh gimana? Dukungan keluarga dan rehabilitasi psikiatri itu tuh sangat penting teman-teman untuk mendukung pasien skizofrenia ini. Terus melakukan pendekatan fisik yang mana beberapa terapi fisik ini seperti repetitive transcranial magnetic stimulation atau RTMS itu juga sudah mulai dikembangkan. Kenapa penting? Karena gangguan kognitif ini sangat mempengaruhi kemampuan pasien untuk kembali berfungsi di masyarakat, seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Nah, tanpa penanganan yang tepat, fungsi sosial pasien ini tetap rendah meskipun gejala psikotiknya itu sudah reda. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap teman-teman bisa paham tentang apa yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.